Anda masih bersama iNews Jabar. Saatnya kami hadirkan segmen dialog khusus Saatnya Rakyat Memilih dengan semangat mencerdaskan Anda calon pemilih dalam Pesta Demokrasi 17 April 2019. Kami undang perwakilan partai politik untuk berbicara tentang masalah Jawa Barat serta kinerja parlemen daerah. Namun sebelumnya kami akan sampaikan beberapa hal berkenaan dengan dialog ini. Dialog Saatnya Rakyat Memilih hadir dalam program iNews Jabar setiap pekan pada hari Senin dengan mengundang dua partai politik secara acak serta seorang pengamat politik. Demi menjaga keberimbangan dan keadilan, redaksi iNews Bandung telah mengonsultasikan format dialog kepada pihak-pihak pengawas pemilu dan penyiaran. Para narasumber diminta tidak mengampanyekan maksud atau ajakan tertentu kepada pemirsa demi menjaga regulasi pemilihan umum tetap berjalan tertib dan seluruh pihak dapat mematuhi aturan tersebut. Pekan ini kami ajak berbincang Ketua Dewan Pimpinan Partai Berkarya Daerah Jawa Barat Eka Santosa, kemudian pengamat politik dari Telkom University Deddy Kurniasyah yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan kami juga sudah berupaya untuk menghubungi Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golongan Karya Jawa Barat, yaitu adalah Bapak Iswara, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dan tidak ada respon mengenai kehadirannya dalam dialog kita pada pagi hari ini. Namun kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya, terutama untuk Pak Deddy dan juga Pak Eka. Ya, selamat pagi, Sampurasun. Sampurasun Rampes. Ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemegang mandat wakil rakyat di tingkat provinsi punya tanggung jawab moral menyuarakan aspirasi dan berjuang pada hak-hak masyarakat yang kiranya belum diupayakan oleh pihak eksekutif. Apakah peran wakil rakyat ini sudah terwujud selama periode 2014-2019 dan bagaimana citra dan kinerja DPRD saat ini, terutama bagi para kader yang saat ini duduk di kursi dewan. Namun seperti yang kita tahu bahwa memang untuk tahun ini Partai Berkarya adalah tahun pertama menjadi peserta dalam pemilihan legislatif begitu ya. Mungkin Pak Eka langsung saja bagaimana tanggapan Anda? Saya kira sebagaimana kita maklum bahwa fungsi partai politik ada 3 hal yang penting. Pertama sebagai pendidikan politik untuk menseleksi para pemimpin, baik untuk legislatif, eksekutif. Lalu kedua, sebagai lembaga untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Ya, yang ketiganya tentu berbicara aspek-aspek yang berkaitan dengan kekuasaan ya. Sebab prosesnya kan baik presiden, gubernur, wali kota, bupati juga, walaupun secara individual lewat independen boleh, tapi kenyataannya kan hampir keseluruhnya lewat partai politik. Partai politik. Nah, dalam kaitan ini, tadi kalau ada pertanyaan apakah peran sudah ya perannya seperti apa? Ya, saya kira kelahiran Partai Berkarya karena secara jujur mengatakan karena apa yang dilihat hari ini belum berperan, dan itulah Partai Berkarya hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dirasa belum berperan ini dari para anggota dewan? Ada beberapa hal yang mendasar tentu alasan kenapa Partai Berkarya dibangun dan berdiri, lalu lolos seleksi sesuai dengan ketentuan, dan hari ini alhamdulillah bisa menjadi peserta pemilu. Ada hal-hal yang fundamental tentu, baik tatarannya ideologis, lalu konstruksi penyelenggaraan negara, termasuk peran dan fungsi daripada partai politik dalam hal ini yang tentu sudah berada hari ini baik di pemerintahan ya secara luas, di legislatif, di eksekutif. Nah, kita melihat ada fungsi-fungsi yang memang selama ini tidak berjalan secara optimal atau sebagaimana komitmen yang diharapkan baik dari amanat konstitusi maupun juga apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Oke, kemudian mengenai citra dan juga kinerja DPRD saat ini, Pak Eka menilainya seperti apa? Ya, jujurnya kita melihat, saya kira kan kita tahu ya, Jawa Barat apakah hari ini dalam kemajuan atau kemunduran. Ya, lalu dia berjalan, saya kira banyak orang melihat terutama 3 hal ya, tentang kerusakan lingkungan yang luar biasa, lalu terjadi dehumanisasi, ya, dan yang juga menjadi persoalan adalah masa depan Jawa Barat sendiri akibat 2 hal tadi. Nah, bagaimana di situ bisa terjadi? Saya kira salah satu fungsi dari legislatif adalah pengawasan, dan dia ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, ada
fungsi legislasi. Oke, Ya, baik. yang berkaitan dengan itu. Nah, itulah sebabnya makanya tadi dikatakan partai berkarya hadir untuk memberikan jawaban atas apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat hari ini. Oke, baik. Kita ke Pak Deddy Kurniasyah. Menurut Anda sendiri seperti apa sebetulnya mulai dari peran wakil rakyat ini? Ya, sebetulnya kan konsekuensi dari demokrasi itu adanya keterlibatan publik terhadap kebijakan-kebijakan. Tetapi kan tidak bisa publik mengambil atau membuat kebijakan langsung, tidak bisa. Makanya kemudian muncullah sistem perwakilan itu. Kemudian perwakilan itu juga dari DPR RI sampai kemudian DPRD kota dan juga DPRD provinsi. Fungsi mereka sebetulnya sama. Satu yang paling penting adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif, kan begitu. Nah, aspek pengawasan ini sebetulnya adalah pekerjaan publik, tetapi karena adanya sistem keterwakilan, maka kemudian dilimpahkanlah semuanya ke legislatif. Nah, kemudian sistem pemilu kita misalnya, kita sudah cukup bersyukur sistem pemilu kita terbuka begitu ya. Setiap orang punya hak suara sehingga bisa menentukan siapa saja yang akan menduduki pos-pos perwakilan-perwakilan itu. Nah, itulah kemudian barangkali yang membuat Partai Berkarya ini hadir, ingin ikut serta dalam pembangunan legislasi itu. Barangkali mungkin Partai Berkarya melihat ada prospek atau mungkin ada persoalan-persoalan di legislatif yang hari ini tidak begitu bekerja dengan baik. Tetapi juga untuk membuktikan itu tidak mudah, gitu kira-kira gitu. Dan memang konsekuensinya begini. Kalau eksekutif bekerja, ada legislatif yang melakukan kontrol. Tapi yang jadi persoalan sampai hari ini adalah pekerjaan legislatif itu kita tidak tahu siapa yang mengkontrol. Yang melakukan kontrol banyak orang akan mengatakan yang melakukan kontrol adalah publik. Tetapi aksesnya tidak ada. Tapi kalau legislatif melakukan kontrol terhadap eksekutif, aksesnya ada dengan undang-undang, dengan pemanggilan dan lain-lain. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kita sudah mendapatkan konfirmasi juga bahwa Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golongan Karya Jawa Barat, Bapak Iswara, saat ini sedang perjalanan menuju ke studio iNews Jawa Barat. Kita tunggu kedatangan dari Pak Iswara sambil berbincang kembali terkait dengan tema perbincangan kita pada pagi hari ini. Kemudian mengenai citra dan juga kinerja, untuk Anda sendiri melihat seperti apa, Pak Deddy? Semua sistem politik di negara-negara, apakah itu demokrasi atau itu komunis ataupun yang lainnya, liberal misalnya sekalipun, selalu memiliki konsekuensi. Salah satu konsekuensi di negara demokrasi, terutama di Indonesia, adalah karena kita demokrasinya adalah demokrasi elektoral, yaitu sistem kekuasaan yang dipilih langsung oleh publik. Sehingga mau tidak mau, citra dan reputasi partai politik itu kan sesuatu yang krusial, sesuatu yang sangat penting begitu. Makanya kemudian muncullah turunan-turunannya, bagaimana membuat kebijakan-kebijakan populis bagi petahana misalnya. Kemudian bagi mereka yang baru mau masuk dalam ruang kekuasaan, tentu akan melakukan konsolidasi pencitraan itu, membangun narasi optimis lah, kira-kira begitulah. Makanya kemudian tidak heran kalau ada kritik-kritik tajam terhadap petahana. Orang-orang baru akan mengatakan bahwa pekerjaan legislatif hari ini tidak baik, maka kita akan menggantinya dengan yang baik. Tapi itu hanya dalam bentuk yang wacana karena belum terjadi begitu kan. Oke, baik. Dan bicara mengenai para anggota dewan, khususnya kita lihat di Jawa Barat sendiri, Pak Deddy, Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah cukup baik begitu untuk hasilnya di mata masyarakat, atau sebetulnya bisa dilihat adem ayam saja ini suasananya? Kalau kita lihat dalam aspek daerah, baik itu provinsi maupun kota, kita tidak bisa menandakan keberhasilan anggota legislatif itu langsung merujuk pada kinerja legislatif. Kenapa? Karena pekerjaan legislatif selalu erat kaitannya dengan eksekutif. Saya kasih contoh lah, pembangunan di Jawa Barat yang melakukan eksekusi betul memang eksekutif. Tetapi yang membuat regulasinya, bagaimana mencanangkan program dan lain-lain tentu berasal dari legislatif. Nah, kalau legislatif dan eksekutif ini tidak terkonsolidasi dengan baik, apalagi mohon maaf ya, kita kan sistem politik kita kan begitu kita sudah masuk ke legislatif, mereka masih kental relasinya dengan partai politik, sehingga kalau mereka merasa oposisi, apapun yang dikerjakan oleh eksekutif akan selalu mendapatkan kritik. Dan itu menurut saya menghambat gitu. Oke, baik. Pak Deddy dan juga Pak Eka, kita masih akan menunggu kehadiran dari Bapak Iswara untuk dari Partai Golkar untuk hadir di studio iNews Jabar. Dan saatnya rakyat memilih akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.